Redemption dengan 1 game point. So without any further ado, let's get jump to the land of jump. Oke, Alpha Matilda. Ya, ini memang kombinasi yang sering banget kita ngelihat dengan kasus Matilda yang lepas. Biasanya masih di follow dengan ya Alpha kan. Atau kalau misalkan bukan Alpha, terpaksa ngambil jungle assassin juga, bisa kok ngambil Popheus di XP-nya, karena jadinya Matilda Popheus itu juga bagus. Cuma lihat landingnya, Badang versus Popheus. Ibu landingnya bagus banget, dan bahkan Spencer yang udah hadir loh, habis. Early rotasinya agak berbeda dari Spencer di 2 game sebelumnya ya, 3 game bahkan. Ini Nyaris berfokus untuk ngepres ke area Faris dengan Firmness Emblem juga yang udah dia bawakan juga sebenarnya untuk di game kali ini. Dia juga udah tahu sih dia bakal kita kejar terus dari awal, makanya ya kayak full defense. Tapi abis Loro yang gak berhasil connect lagi, Spencer mungkin karena dia salah satu player Selena juga tadi, dia sadar akan ada abis Loro dari beberapa vision yang gak kelihatan atau dari blind spot. Ya, jadi benar-benar udah bisa ngalahin karya safety-nya. 2 hero debut dari teman-teman Geek Fam ya. Ini akan membawa Geek Fam ke arah yang seperti apa? Karena so far ini masih skirmish tipis, masih berfokus dan berkutat ke menyisir objek jungle juga ya. Sesuai dari Alexandra dan Nonsense. Dan kalau kita lihat so far belum ada akurasi dari aim gun yang bisa dimaksimalkan juga sih dari Sanji dengan arrow-nya. Dan itu salah satunya nih inisiasi mereka yang sangat berpotensi. Cuma ya jangan lupa lah ketika dengan Abyss Loro yang pas ya, dengan Abyss Loro. Kalau kemarin ada referensi dari Uba juga. Kalau Abyss Loro-nya nggak kena, mainkan trapnya dengan baik. Taruh di tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Berarti langsung di setup. Iya, Turtle yang coba dipegang Nonsense di follow up dengan retribution yang untungnya masih tepat pada waktunya, sehingga Alexandra gagal untuk bisa mendapatkan karya Steel Turtle dan tidak ada poin eliminasi yang bisa diamankan. Tapi ini nggak berhenti kayaknya, dia akan coba untuk maju lagi di bagian depan, diganggu ya. Balik lagi Assassin awal versus Spectre akan sedikit berat, walaupun bukan berarti nggak bisa. Reset dulu ya, mereka apalagi ya bawa boostingan nih dari Geek Fam dengan adanya Nongkia yang membantu in and out dengan aman. Dan untungnya Alexandra masih bisa memantaskan diri juga untuk ambil ke area Purple. Dan gak ada gangguan yang cukup berarti juga yang buat jungle pattern-nya masih aman banget buat sosok Alexandra. Hey, mungkin nanti kita akan ngelihat lagi ya dari Dewa United yang bisa seenggaknya untuk nahan dulu sekarang. Mereka yang penting gak kena Abyss Loro. Mereka bikin Beatrix yang punya 1 item. Kalau memang item pertamanya Blade of Despair ya bisa nge-follow nantinya. Walaupun memang kalau team fight 5 lawan 5, Geek Fam ini kuat banget loh. 5 lawan 5-nya ya. Mereka juga benar-benar memaksimalkan karya megang early pressure-nya sih. Karena kalau masuk ke late game juga mereka gak punya high ground defender gak sih dari komposisi kayak gini. Ya, Beatrix masuk sih sebenarnya. Dari Fam. Geek Fam ya, Geek Fam gak ada high ground defense sama sekali. Sebenarnya satu lane bisa dipegang lah. Entah itu ntar dengan Irritel, entah itu dengan Alpha, karena ada Matilda 3-2 tuh jalannya harusnya lebih mulus. That's why dengan ngambil karya Turtle, maksimal karya winning early-nya, ini harus bisa dijawab lagi Geek Fam Junior. Ada fun fact dari Dewa, Alexandra sukses menjadi top 1 jungler most kill tertinggi dengan perolehan 47 kill di week yang ketiga Progressive Front MBL Indonesia season yang 11. Wow, Mereka pertama ya, assassin banget anaknya. Tapi ketika main fighter galak tadi ya. Kill juga memang sense dari killing mesinnya tuh kuat banget. Sementara belum ada poin kill yang terjadi. Vibes dari game keempat yang sangat-sangat terasa sekarang. Tapi Turtle langsung di setup. yes, sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari tim Geek Fam Junior. Dan kali ini bakal coba untuk diberikan perlawanan dari Dewa United Forces bagaimana Kisu mampu untuk steal again and again dari Turtle di game yang keempat. Bahkan Nonsense harus tumbang di tangan teman-teman dari Dewa. Jungler kedua dari kedua belah tim ini harus hilang begitu saja. Tapi lihat bagaimana good lane dari teman-teman Geek Fam mampu untuk mendapatkan karya 2 poin eliminasi. Itu dia ketika team fight 5 melawan 5. Berat banget. Turtle memang didapatkan. Kill ke arah Nonsense juga didapatkan. Tapi bayarannya nggak sepadan. Karena terlalu banyak tadi yang menjadi bayarannya. Sementara di bagian top lane Spencer berani kah untuk show? Ya enggak ya, masih terlalu beresiko banget sehingga ada space buat farming buat Zeltron. Ditambah lagi Zeltron di sini udah bakal 2 poin, bakal enak banget buat kasih follow up di next step-nya.
Tapi gue suka item dari Radzik sih, nggak usah pakai sepatu, pokoknya damage aja. Yang penting nanti ketika musuhnya maju, damage dari Radzik ini cukup buat ngeburst gitu kan. Dan Matilda bukan kira gampang juga ditabrak ya, jangan lupa. Power Rom, belum lagi nanti akan ada Flash of the Assist, dan ya so far kalau kita lihat tadi dari teman-teman Dewa memberikan penanganan Red Attack dari ancaman mundur dulu. Mark nggak bukan juga ya, nggak banyak hal selain ya maksimalin space kosongnya dengan ya udah bisa jadi angin segar juga nih buat Dewa. Make sure satu tangan aja aja. Oke. Bagian top lane udah mulai dikeroyok juga. Cuma tugas dari Geek gue rasa bertahan sampai mid game pun udah bagus lah hitungannya. Zeltron punya 3 item dan Faris Untung masih ada Coach Shadow ya, masih bisa mundur ke area belakang terlebih dahulu, nggak mau terlalu buru-buru juga untuk kasih follow up. Dan tempo ini udah mulai nggak se-hype di menit-menit selanjutnya, karena Radzik juga masih berfokus ke objektif turret yang harusnya hancur ya top lane. berarti atas bawahnya dong nih hancur. Lumayan banget berarti ya. Dari Dewa yang tiba-tiba dia bisa dapetin 2 turret loh. Tanpa kehilangan apapun. Ini pertukaran yang manis nih, di sela-sela mereka gak dapetin keuntungan di menit setup turtle ya. Bahkan dari kill point-nya juga dipegang. Kali ini Berkecnya udah mulai diaktifkan, di follow up dari Retribution yang masih on point dari seorang Nonsense. Dan apakah kali ini dari sisi Marknya bakal coba untuk ditumbangkan dengan dia letupan damage. Lihat bagaimana Zeltron datang di waktu yang tepat yang membuat akhirnya satu pemain tumbang dan Keizu tertinggal dari kawanan sehingga 2 pemain dari Dewa United hilang untuk nothing. Satu hal yang agak sedikit membingungkan dari Dewa, kenapa mereka masih coba untuk paksa kontes di era turtle ya? Seenggaknya kalau memang mau poke damage ya poke aja gitu loh, gak perlu sampai tumbang, gak perlu sampai komit, karena mereka dapetin keuntungan dimanapun. Dan sekarang dengan tumbangnya mereka, turret akhirnya terbongkar, midnya hilang, atasnya hilang. Kalau seandainya tadi turtle dibiarkan, karena nggak dapat juga kan, saya nggak dapat juga. Ada opsi lain sebetulnya yang bisa dilakukan. Harusnya ya, cuman sayang sekali opsi tersebut belum muncul dari teman-teman Dewa Unit Morpheus. Control map yang sempat mereka pegang ini udah mulai kembali berhembus anginnya ke area pemain-pemain dari Geek Fam Junior. Dan ini makin ngebuat trapping dan juga ya inisiasi dari arrow-nya sosok Versagi bakal jauh lebih enak lagi nggak sih, dengan ya blind spotnya banyak banget. Bisa aja. Vision yang terbuka pasti Serena akan lebih enak. Itu udah jelas. Walaupun tetap ya, connect atau enggaknya itu tergantung banget sih dari usernya. Mau outfit check ready dengan Katy cerah? Lagi emang bad aim gitu kan, misalkan lagi bad day, ya harus bisa maksimalin seenggaknya trapnya. Vision, damage, itu yang harus dicari dari user-user Selena. Iya, ini seperti apa nih pemaksimalannya di Vision yang seluas ini. So far 32 metode yang coba untuk dibawakan terlebih dahulu buat nge-measure laning untuk Dewa United Morpheus. Sedangkan kalau kita lihat dari Geek Fam Junior masih menanti informasinya ya, di mana keberadaan dari pemain-pemain Dewa. Walaupun dia sudah mulai terdetek, mundur dulu, belum mau coba untuk masih follow up, mengingat Lord ini udah mulai muncul. Dan kalau Lord boleh di kontes nih Dewa, misalkan dia, tapi kasar kok dia mau lepas ada 2 high ground defense kan, ada Beatrix, ada Barsha. Bisa aja kalau mereka memang mau nge-skip Lord kali ini. Kita coba untuk maksimalin winning conditionnya ya di area high ground, karena setengah Lordnya sudah mulai dikikis lagi Fam Junior. Buset. Ada satu buah rasa mati tidak mengenai target operasi. Circling Eagle mendasar yang mana, karena apakah di follow dengan Spiral Alpha. Kode karya Mark tumbang. Di follow up lagi dengan damage dari Radzik, tapi Radzik masih harus coba untuk mengoptimalkan posisi karena Paris still survive. Spencer Sakit. masih coba untuk play mundur dengan area wings by wings dan berhenti nampaknya di satu tukar dengan area satu pemain. Tapi yang hilang Nonsense, berarti nggak ada power retribution. Dewa, gue bisa bilang dia sukses membeli waktu sekarang. Walaupun ya memang Zeltron ini bakal jadi masalah yang paling serius. Nonsense, dia bukan main carry-nya. Zeltron yang akan menjadi main carry-nya. Selama Zeltron masih ada, chance untuk defense akan selalu ada. Zeltron yang dibahas pun udah mulai mempoking karya objektif Lord. Cukup berani gerakan yang dibawa oleh King Gak, Ram riset. untuk mancing keributan, tapi untungnya Dewa nggak terpancing dengan hal tersebut. Tapi kayaknya mungkin kali ini mereka udah mulai coba untuk komit ya, mengingat Nonsense-nya juga udah ready dan kembali ada di situasi yang cukup genting nampaknya bagi Dewa United Morpheus, karena Mark
masih coba untuk mencari posisinya, mengunci pergerakan dari sang jungler dari Geek Fam. Bahkan kalau kita lihat, gitu pun juga dengan Zeltron pun jarak pandangnya diperjauh. Ada satu Strike Lord yang masih bisa diamankan dari Geek Fam Junior. Dan apakah kali ada Shadow Hero terbagi dari pemain-pemain Geek Fam yang membuat tidak ada yang tumbang. Tapi ternyata Nonsense hilang. Disuruh dengan adanya Centanji yang harus tumbang. Begitu saja lihat bagaimana Zeltron mengamuk, menukar nyawa teman-temannya dengan adanya Alexandra yang harus hilang. 2 poin kill yang lumayan banget ya. Pertukaran dengan Alexandra masih oke menurut gua. Tapi tetap sih masalah utama bukan di Nonsense, bukan di Chef Sanji. Masalah utama masih ada di Zeltron. Dan sekarang Matilda Alphanya seakan nggak digunakan lagi. Tapi Matilda dan Irit Faris. Ya, Faris masih bisa menahan nampaknya. Konsep yang mau dibawakan dengan adanya Badang ini kayak sulit banget buat dapetin follow up-nya sih dari segi Dewa Morpheus. Ya, tapi memang keras banget juga sih tadi dari Faris. Dia sadar nih, dia badan salah satunya di depan, makanya spellnya pun Vengeance. Ketika dia memang ditarget, Vengeance ini akan menyelamatkan banget dan pasif dari Bestaret. Yang kena ke arah Lord sekarang membuat Lord pertama itu masih bisa di-clear. Untungnya ya masih bisa ditahan, ya walaupun memang pasif-pasif yang mahal kali ini udah mulai berhasil trigger oleh teman-teman dari Geek Fam. Masih harus disiplin. Masih ada Fatal Aspect juga yang terbuka. Untungnya expans dari Geek Fam bisa membuat hutannya dari Dewa Morpheus setidaknya mereka bisa ambil. Tapi ya itu tadi gue udah bahas juga soal defensif ya kan. Beatrix sama Parsia ya gak gampang ditembus juga. Kondisinya sekarang gold dipegang sama Geek Fam. Hampir 4.000 gold. Dan zonanya juga dikuasai oleh mereka. Gak boleh sampai lepas nih. Trap itu harus benar-benar ada di hutan dari Dewa. Seakan-akan ya vision dari Dewa akan terbayang-bayangi. Sementara dari segi item Hunter dan juga Malefic Roar, baru 2 item dari Hayabusa. Ya, Blade of Despair ini pilihan yang bagus sih. Dia bisa makan nanti mungkin dari Chef Sanji-nya, mungkin bisa makan dari Zeltron-nya bahkan yang belum ada defensive item. So far di sini Zeltron maksimalin ke area offense banget ya, berada di posisi yang megangin banget. Cuman Malefic Gun udah di tangan dari Radazix, setidaknya udah ada make sure jarak damage dari segi setup objective teamfight selanjutnya, karena 47 detik yang gak terlalu produktif buat nunggu ke area Lord baik dari kedua belah tim ya, apalagi Gifem yang megang kendali pun bener-bener main seaman itu karena memang dengan adanya area of effect yang banyak juga, damage yang burst, Gifem masih memperhitungkan hal tersebut sih. Ya untuk clearnya juga cepet kan. Ada Beatrix dengan Bennett-nya, dengan Rocket itu bakal enak banget untuk clear. Parsia juga dengan Victoria Strike, jadi gua rasa pelan-pelan aja. Ini udah masuk ke menit 12 juga, respon time udah lumayan lama ya. Itu yang harus diperhatikan loh, jangan sampai Veteng pun jangan sampai tumbang kalau bisa. Asli. Jadi harus benar-benar hati-hati. Dan penguasaan landing ini yang paling penting sekarang. Gimana caranya atasnya itu di-clear dulu sebelum ada tim fight. Oh, ini menit 12 sekarang kayak rasanya bener-bener lap banget ya. Lord ya udah mulai muncul, Lord kedua yang udah mulai kembali akan menjadi perebutan. Lord Lane seperti apa nih yang bakal diciptakan oleh kedua belah tim, karena so far objektif Metal masih sepenuhnya dipegang oleh teman-teman dari Geek Fam. Tadi gue ngeliat Vincent ngepok Paris sakit fokusit lagi bro. Ya, dari ancaman belaka karena 2 health bar. Apakah Mark sudah mulai buka, tapi nampaknya belum mengarah ke arah target operasi yang pas Paris harus hilang ketika Vader Essex dari Spencer dibuka begitu saja. Bahkan Chef Sanji tapi Lordnya berhasil dipegang, itu dia manipulasi yang bisa dimaksimalkan oleh Dewa United Morpheus yang buat akhirnya fokus dari Geek Fam Junior tidak bisa dimaksimalkan, dan 3 pemain menjadi ganjaran dari Lord yang bisa di make sure oleh Dewa United. Tersisa 2 kali ini mampukah defense Dewa? Spencer 5 dari match sakit banget. Oke, sudah mulai ada satu word FP dan Essex, tapi Spear of Alpha shutdown memang di-secure, tapi nampaknya damage dari Nonsense terlalu besar menukar dengan area shutdown. Tapi what a play game dari Alexandra, mampu untuk menutup kerugian di area high ground. Dan Lord yang baru spawn ini bisa di follow Dewa United. Mereka memegang momentumnya, membalikan keunggulan gold yang dipegang oleh Geek Fam. Sekarang mereka siap untuk mendorong Lord yang memang dari awal pun sudah enhance. Sekarang seenggaknya ini bisa ngebongkar lagi beberapa turret yang pastinya mid ini yang bakal jadi kunci, harus dihancurkan. Wow, game yang dramatis nampaknya. Pertarungan sengit untuk bisa mendapatkan poin di game yang keempat. Perlahan tapi pasti Dewa United Morpheus masuk ke lini pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Sedangkan Geek Fam ini yang baru jadi bahas, mereka nggak punya high ground. PR terbesar mereka untuk bisa menahan Dewa United.
Ya satu wave minion aja tuh susah banget di clear sama mereka. Mau nggak mau dia harus maju. Oh, ketangkep. Habis seluruh. Cukup bahaya Red Six soalnya yang kena. Yes, mid satu jantung. Tapi untungnya gak ada follow up. Karena mereka aware juga dengan area of effect yang bisa keluar dari Spencer. Terpantau dengan area Shadow Hero membagi karya pemain-pemain dari Geek Fam. Memberikan teori ancaman yang membuat Geek Fam berfokus terlebih dahulu ke area Lord. Dan sekarang akan turun lagi kah temponya? Karena masih ada super minion untuk satu wave terakhir nih. Mungkin Dewa masih bisa coba juga dengan Spencer yang ultimate bentar lagi ready. Nah, itu dia. Mereka udah mulai coba untuk maju ke area depan. Slow but sure tempo dulu Lihat. Spencer. Hampir hilang di tangan Zeltron. Masih ada wings by wings. Masih sempat memberikan follow up. Metode extract teori ancaman dan base turret menjadi fokus mereka. Dan untungnya Lord ada di bagian bawah. Dewa United. Mereka masih punya base turret di bagian atas. Dan atasnya dari Geek Fam ini udah bolong. Makanya kayak pressure dari Super Minion juga akan terus menerus menabrak dari Geek Fam. Bahkan kayak keuntungan sekarang lagi dipegang oleh Dewa. 1500 gold. Turnover yang cukup cepat tadi. Agak kaget ketika ngelihat Chef Sanji yang dimakan di belakang oleh Hayabusa. Dan teman-teman dari Geek Fam fokus ke bagian depan. Berat juga sih tadi. Lordnya dibiarkan. Alexandranya ngambil Lord. Dan ini semua jadi dibalikin sama Dewa. Asli dengan lengah dikit ya yang membuat Geek Fam harus mengalami hal seperti ini. Apalagi masalahnya 3 base gak ada. Dan yang jadi problemnya mereka hero team fight, hero landingnya pun minim. Ini potensi backdoornya juga bisa dibilang tinggi kalau sampai bisa dimanipulasi lagi nih dari segi rotasinya untuk Dewa United Forces. Lagi mengingat Lord udah mulai muncul. Itu dia. Maksudnya kan itu high groundnya kan. High groundnya juga dikit banget. Tapi mereka tetap harus kontes sih. Mereka boleh banget untuk coba kontes. Sejauh maju ke depan tidak mengenai target operasi. Dan nampaknya itu menjadi satu buah krusial karena guiding wind belum dibuka begitu saja. Namun damage yang dihasilkan dari Resident begitu masif. Yang membuat akhirnya sang jungler dari Geek Fam Junior tumbang. Satu pemain hilang Oh, no. nothing. Stopper Immortal dia terbawa dan tubuh Zeltron juga berhasil dipecahkan. Yang membuat akhirnya Geek Fam harus kehilangan 2 pemain penting mereka. 3 member tersisa guiding wind Lord. Tetap coba diabaikan solo Lord. Dari sosok jago Alexandra. 4 pemain lainnya dari Dewa maju ke depan. Oh, no. Dan efek double kill berhasil